Nah, pada kesempatan yang lalu sudah dibahas bahwasanya yang datang bertemu Nabi Muhammad SAW dan nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, bahkan nanya tentang ciri-ciri kiamat, tanda-tanda kiamat, ternyata malah malaikat. Ternyata malaikat. Nah sekarang kita akan bahas soal jawabnya itu apa, nanyanya apa. Ternyata pertanyaan yang pertama adalah, sebelum pertanyaan ya. Wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala. Dia duduk mendekat dengan Nabi Muhammad SAW kemudian meletakkan tangannya di pahanya. Terus nanya. Ini salah satu adabnya orang cari ilmu. Orang kalau cari ilmu itu berusaha dekat dengan gurunya. Jangan pengen duduk yang jauh, pengen dekat. Tapi jangan ngesuk. Nah ini ada kebiasaan kita ini kalau cari ilmu udah deket ngesuk. Ngesuk itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Ngesuk angel ya. Ada yang tahu bahasa Indonesianya ngesuk? Mendorong bukan mendorong kan ngesuk itu bukan. Apa? Merapat, mendesak lain. Merapat tapi agak ngeyel gitu ya. Bukan merapat, kalau merapat kan bagus. Ayo merapat itu bagus. Kalau ngesuk itu maksa. Nah, maksa walaupun tempatnya udah rapet dia maksa. Makanya di antara hikmahnya COVID-19 adalah jaga jarak seperti ini. Ya, jaga jarak. Sehingga tidak su-suan ya, tidak su-suan. Meskipun dalam su-suan itu rahmat. Dalam su-suan itu rahmat. Tetapi kita ambil hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah duduknya bisa rapi, duduknya bisa cantik, duduknya bisa bagus, semuanya nyaman. Betul. Bahkan sekarang ini kalau ada yang ngantuk itu tidurnya lebih enak. Karena tinggal berbaring masih ada tempat. Benar kan ya? Kalau kemarin dulu disok kanan, disok kiri, disok depan, disok belakang. Ini buat yang mungkin nggak paham bahasa Jawa, disok adalah didesak. Ya. Disok itu didesak. Ngesok ya, lain lagi, bukan mendesak ya. Bukan mendesak. Wallahu a'lam biskarepmu. Yang penting kita belajar nyantai ya. Belajarnya nyantai. Duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Pentingnya apa? Tidak boleh orang itu salah dengar dari guru. Ngeri loh. Disinformasi. Salah menerima informasi. Gara-gara telinganya jauh dari gurunya. Gurunya ngomong A, dia dengarnya B. Gurunya ngomong C, dia dengarnya Z. Bahaya. Makanya kita harus pinter-pinter menyaring informasi. Informasinya kira-kira valid atau tidak valid, betul atau tidak betul. Maka dalam belajar sikap nomor 1 adalah selain pakaiannya rapi, selain harum aromanya, selain indah dilihatnya, maka orang yang mau belajar tadi harus dekat dengan gurunya. Dekat dengan gurunya. Tujuannya apa? Ucapannya bisa didengar dengan jelas. Kemudian raut wajahnya itu ketika berbicara kelihatan jelas. Kadang-kadang itu guru ngomongnya keras, tapi raut wajahnya senyum. Nah muridnya duduknya di belakang. Gak lihat raut wajah gurunya. Begitu pulang ditanya sama temennya, tadi pengajiannya bagaimana? Ustadznya ngamuk-ngamuk. Ustadznya marah. Padahal ustadznya lagi bersuara keras, ya. Menekankan beberapa kalimat biar jelas, mimik wajahnya penuh senyum. Dikenal oleh yang dengar tanpa lihat wajahnya, ustadznya marah-marah. Salah informasi yang diterima. Karena itu penting untuk melihat wajah, mendengar ucapan sehingga hati bisa bersatu. Ini cara belajar ahlus sunnah wal jamaah. Ini cara belajarnya para wali. Ini cara belajarnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kalau belajar bukan sekedar dari hati ke hati, tapi dari wajah ke wajah.
Karena kalau wajah saling memandang, nanti hati juga akan saling memandang. Karena itu kalau kita lihat sejarahnya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, tidak ada sahabat itu yang di hadapan Nabi Muhammad SAW merasa dirinya tidak dilihat Rasulullah. Semua merasa saya yang paling dilihat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ngeliatin saya toh, gak lihat yang lain. Sampai seperti itu loh. Saking Nabi melihat sahabat, sahabat lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting berarti, melihat itu penting. Karena itu kalau di pengajian jangan merem. Biar khusuk Bib, saya merem. Turu. Lama-lama ketiduran ya. Lihat gurumu, ya lihat yang ngajar, itu penting. Terutama khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini kalau nggak lihat khotibnya, Masya Allah. Anginnya seperti sekarang semilir, jamnya jam qailulah ya. Kan jam tidur sejenak, jam ngantuk. Kemudian ya belum sempat makan siang, lapar, dengar khotib. Itu mesti kita ini, yang masih banyak setannya kita ini. Allahumma khotibnya jodoh-jodoh. Ya Allah mudah-mudahan khotibnya nggak panjang. Khotibnya cepat rampung. Makanya saya punya teman di daerah mana itu ya? Itu loh, Belitung. Daerah Bangka Belitung sana tuh yang harus nyebrang laut itu ya. Beliau mengatakan masjid saya ini kalau Jumat rame, Bib. Insya Allah salah satu masjid terame di sini. Saya nanya, kok bisa kamu Jumatan masjid yang terame? Gimana resepnya? Gampang, Bib. Sholat Jumat di sini sholat Jumat tersingkat. Masya Allah. Sholat Jumat tersingkat bagaimana? Khotib itu hanya baca rukun sama satu hadis selesai. Bisa ditiru itu ya. Ya, baca rukun ya sama satu hadis selesai. Akhirnya masjidnya laris. Masjidnya laris bagaimana? Kalau pengen cepet ya, ke masjid itu selesai. Khotibnya singkat. Sholat Jumatnya juga yang dibaca rokaat-rokaat itu sholatnya yang pendek-pendek. Sehingga jamaahnya senang. Kata ustadznya yang penting jamaahnya senang dulu Bib. Biar semangat ke masjid. Sehingga masjidnya makmur. Ya masjidnya makmur. Ya inilah cara takmir masjid ya macam-macam. Yang penting niatnya makmur kan masjid. Bagus. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau kita mau belajar lihat kemana? Lihat guru. Nah ini kebanyakan juga zaman now orang belajar gak lihat gurunya, lihat handphone. Sambil cek gitu ya. Ada WA masuk enggak ya? Oh ya. Ada WA masuk enggak ya? Lihat handphone, gak lihat guru. Bagaimana ilmu akan masuk kalau kita banyak tingkah? Jadi banyak bergerak. Dari memandang guru menyebabkan ilmu susah masuk. Saya kasih permisalan boleh? Sateis ini. Ya. Enggak apa-apa nih buat contoh sateis. Maaf ya saya cuman duduk. Duduk yang bagus. Ya ini dibuka dulu. Karena kalau enggak dibuka enggak bisa ngasih contoh. Udah? Nah, sekarang saya mau ngasih kamu minum. Tapi kepalamu gerak-gerak ya kanan kiri. Paham? Nah coba. Loh, kamu gerak-gerak. Gini coba. Ya. Nah, jangan diambil. Saya mau ngasih minum, coba kamu gerak-gerak kepalanya. Loh, enggak jadi Ustaz. Ya. Dah ini hadiah buat kamu. Ya, fadhol balik sana. Rugi aku. Modal obah-obah banyu sak gelas, Masya Allah. Namanya rezeki itu ya. Wallahu a'lam. Paham maksud saya enggak tadi? Bagaimana ilmu akan masuk kalau yang dikasih ilmu gerak terus. Maksudnya gerak itu hatinya enggak ke gurunya. Hatinya kemana-mana, badannya kemana-mana. Ilmunya susah masuk. Karena itu kalau kita lihat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika di hadapan Nabi Muhammad SAW cari ilmu. Sahabat itu tubuhnya seperti pohon yang tidak bergerak. Sehingga burung bisa bertengger di atas kepala beliau-beliau itu. Ka'anna ala ru'usihim thair. Seperti di atas kepalanya ada burung. Itu antengnya seperti apa kira-kira ya? Gak obah. Kenapa gak obah? Wasi kok.
Maaf, saya mau ngasih contoh tapi nggak enak, boleh ya? Pernah lihat ibu-ibu lagi serius lihat sinetron? Pernah? Ada yang modelnya begini. Betul kan? Terus jenengan dari samping motret, cepret. Ya, habis itu jenengan kirim ke grup. Ya, khusyuk. Judulnya khusyuk. Setelah rampung sinetronnya, buka WA, baca grup. Loh, siapa ini candid saya ini tuh ya? Ini bukan saya, ya itu kamu tadi lagi domblong nonton sinetron. Karena asyik lihat yang ditonton, gak bergerak. Kadang ada yang sambil gigit jari. Nonton wong ganteng nih. Gak bergerak. Lah kenapa kita tidak menjadikan diri kita seperti itu ketika lagi menanti karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang cari ilmu itu mandek, itu nyawang guru sambil ngenteni. Saya nunggu dapat ilmu dari Allah taala. Delok terus itu. Asyiknya seperti itu pemandangannya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga ya hatinya bleng dapat ilmu. Ya dapat ilmu. Sehingga ada yang sholat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ngarang zikir. Dalam sholat ada sahabat ngarang zikir yang gak diajari Nabi Muhammad SAW, ngarang sendiri. Yang ngarang sendiri, zikir kan boleh-boleh saja. Selesai sholat Nabi nanya sama muridnya tadi ini. Murid beliau SAW, siapa tadi yang sholat baca doa seperti ini? Guru yang ngerti ya. Yang baca doa seperti ini, sahabatnya pada diem. Maka nanya tadi, yang baca doa tadi nanya, ya Rasulullah emang ada apa? Ya deg-degan loh ya, keliru bener ya, khawatir ini. Ada apa wahai Nabi Muhammad SAW? Tadi saya melihat lebih dari 30 malaikat berebutan mau bawa doa yang dibaca tadi ke langit mau dilaporkan Allah Subhanahu wa taala, saking hebatnya itu. Jadi malah aku biar saya yang bawa karena ini barang bagus gitu ya. Mau ditunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah Maha mengetahui dan Allah yang mengilhamkan. Tapi malaikat pengen dapat poin, pengen naik pangkat, pengen semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tadi baru ngomong, saya wahai Nabi Muhammad SAW. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara khusyuk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Diilhami hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sementara kita ini, saya dulu waktu merguru, boleh saya cerita dikit. Waktu saya merguru tuh di depan guru saya itu saya kalau duduk, mau ganti posisi walaupun geringgingen gak wani aku. Jadi misal duduknya silo begini ya. Ini kaki kesemutan dan rahang saya udah capek mesem. Kesel, latihan kok. Masa depan guru gak mesem ya? Dengarkan sama mesem, udah capek mesem, kaki udah kesemutan. Itu saya mau ganti posisi gak berani. Kenapa? Ta'zim, saya hargai guru saya, gak wani obah aku. Tapi kita ini santri zaman now, Masya Allah depan gurunya pencilaan. Satu begini, satu pindah begini, satu begini ya. Boleh saja, bukan gak boleh, boleh saja. Tetapi nanti kita dapatnya ya pencilaan. Paham ya? Dapatnya nanti ilmunya ya sesuai dengan kesungguhan kita. Semakin kita sungguh-sungguh dalam mencari, maka kita semakin besar dalam mendapatkan. Semakin sungguh-sungguh carinya, semakin besar kita dapatnya. Dan malaikat mencontohkan langsung di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanya melihat Rasulullah enggak obah. Mal Islam, apa itu Islam? Ya pertanyaan pertama seperti itu. Apa itu Islam? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam. Apa itu Islam? Dijawab dengan menyebutkan rukun Islam. Nomor 1 mengucapkan 2 kalimat syahadat.